Wes. Aduh, seru ya sama ibu ini ya. Berdinamika. Masya Allah ya Rasulullah, ampun. Perjuangan banget, gue beneran ngalahin perang deh. Bener. Oke, kita nggak berbuang waktu. Kita bisa mulai aja ya. Ampun deh. Ya udah, pokoknya gue ngikut aja gitu ya, sayang. Siang tadi menyambut pagi, memberikan salam dalam kesejukan dan indahnya pagi. Tanpa terasa siang kan menjelang, hari pun berganti, aku pun berlalu. Halo Mbak Tika Bisono, apa kabar? Halo Bro Henry, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Senang bisa ketemu lagi. By the way, selamat hari Lebaran Idul Adha ya. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin dari hati terdalam luar. Asik, so deep ya. Gue ketawa aja. Aduh seru sama ibu ini, dia beneran. Ini pemirsa nih ya yang nonton harus diceritain kenapa kita ketawanya kayaknya nggak nyambung gitu. Baru mulai langsung ketawaan. Aduh. Henry ya. Perjuangannya bener-bener deh, beneran. Jadi ya pemirsa ya, masa gue yang cerita, Henry yang cerita dong. Jadi malu. Itu off the record lah. Ada musibah sebelum ini. Aduh, seru deh. Pokoknya kalau nggak heboh, itu bukan wawancara Tika Bisono. Hen, tapi beneran maaf lahir batin ya. Ya gimana? Emang begitu keadaannya, begitu. Iya, paham. Jadi pemirsa ini sebelum ini kita ada eksiden, pokoknya ngalah-ngalahin parah deh eksidennya deh. Hiroshima Nagasaki kalah. Lebih heboh dari Rusia Ukraina gitu. Dan cukup kita yang tahu, pemirsa nanti deh dibisikin aja ceritanya. Ya, cukup kita yang tahu, biar pemirsa udah ikut ketawa-ketawa aja, nggak usah ikut dengan musibah. Nggak gini Hen, kalau nggak gini berarti dinamikanya emang kurang heboh. Oke. Dan selain pengen ngomongin tentang dunia nyanyi, dunia psikolog, aku penasaran, karena sibuk konseling, apaan sih bahasnya di konseling? Oh, kalau konseling itu kebanyakan kan memang masalah keluarga gitu ya, masalah diri pribadi, kemudian nyangkut tentang pendidikan, tentang pekerjaan, hubungan suami istri, kemudian masalah-masalah yang lebih klinis tuh, misalnya menghadapi trauma-trauma masa lalu atau ada fobia gitu ya, banyak banget gitu. Nah kalau udah lebih klinis patologis biasanya aku juga memberi rujukan ke kolega gitu yang dia psikoterapis gitu loh Hen gitu. Kalau aku kan CBT itu terapi tapi lewat counseling gitu. Jadi nggak lewat kayak hipnoterapi atau NLP gitu, aku tidak melakukan itu gitu. Tapi karena intervensi sosial itu juga berkaitan dengan keluarga, nah itu biasanya bagianku gitu. KDRT juga? Pasiennya orang lain, keluarganya aku gitu. KDRT juga masalahnya KDRT? Oh termasuk dan KDRT yang juga laki ya Hen, nggak cuma perempuan ya. Jadi kasus-kasus laki kena KDRT itu banyak gitu loh. Ya, bahkan KDRT-nya itu mental ya. Jadi fisiknya enggak, tapi mental iya gitu. Dan itu banyak laki-laki ya keok juga gitu ya. Mental, terus harga diri. Waduh, padahal harga diri kan harta karunnya laki ya Hen ya. Iya, benar. Jadi perempuan-perempuan tuh jago banget gitu. Yang di KDRT-in harga diri Hen.
Oke. Gila kok. Nah, jadi bukan pukul, bukan. Harga diri ternyata lebih parah dari fisik, Hen. Gitu. Oke. Dan itu pernikahan normal, maksudnya dengan usia normal atau pernikahan di bawah usia atau gimana? Pernikahan normal yang udah di atas 25 tahun, di atas 30 tahun, Hen. Jadi ditahan-tahannya lama gitu ya, terus dicoba lagi bisa apa enggak, gitulah, tarik ulur. Tapi kalau udah harga diri ya, udah jati diri, kehormatan, respect, ya kalau menurut aku ya it's not okay gitu ya kan, karena perkawinan kan justru bumbunya kan saling respect itu ya. Gitu. Dan itu ada hubungan beragama atau selain usia agama juga ngaruh? Enggak sih, rata-rata enggak ada ya kaitan agama, tapi lebih kepada kualitas perjalanan perkawinan mereka sendiri gitu loh. Ya jadi ya suami istri bisa aja berubah gitu ya gara-gara sesuatu gitu. Tapi mereka lupa bahwa dulu pernah ijab kabul, janjinya apa, dan pernah sakramen pernikahan, janjinya apa, dan ada anak beranak ini mau diapain gitu ya. Jadi kalau aku selalu keluarga inti aja deh. Nah yang nggak inti itu hantu blau gitu, Hen. Yang nggak inti itu hantu blau. Termasuk mertua, orang tua, itu kan bukan inti ya. Nah itu hantu blau, Oke. Jelek banget julukannya. Kalau ada yang dengar marah kali ini ya sebutanku hantu blau. Oke. Dan kebanyakan masalahnya juga karena orang ketiga mungkin. Ada orang ketiga itu jangan salah loh, Hen. Orang ketiga itu belum tentu pil atau will loh. Ya. Orang ketiga itu bisa-bisa mertua atau orang tua loh. Ya, setuju. Gitu benar. Loh. Benar. Ya, atau orang ketiga tuh tahu-tahu tantenya ya atau iparnya gitu ya. Jadi orang ketiga tuh nggak selalu pil atau will gitu. Karena bisa jadi anak sendiri. Bisa jadi anak sendiri juga, betul. Atau anak sendiri tapi anak sambung misalnya, ya kan? Nah itu juga ternyata orang ketiga yang hantu blau tadi itu. Gitu. Jadi istilahku kenapa hantu blau, ngeselin soalnya, Hen. Ya, jadi udah ganggu banget, ngeselin. Ya udahlah biar gampang ya aku ngomongnya, nggak usah pakai bahasa ilmiah lah. Ih hantu blau banget sih ini faktor satu ini gitu ya kan. Jadi kalau udah dikasih judul hantu blau berarti it's so disturbing gitu ya, dan harus segera dilenyapkan. Oke. Terus solusinya gimana? Apa diketemuin mereka atau cukup dengan via online saja? Online itu kalau terpaksa, kalau lagi COVID, tapi biasanya memang tatap muka, Hen, gitu, ya kan? Cuman masalahnya kan diajak tatap muka itu belum tentu mau ya. Nah, jadi yang satu pihak mau, yang pihak satunya nggak mau. Gitu. Ya. Ya, nah, biasanya aku kalau yang satu pihak nggak mau, ya aku cari turunannya lagi. Siapa yang terdekat untuk data gitu ya, karena data ini kan sangat dibutuhkan gitu ya kan. Juga aku pendampingan ini saksi ahli di pengadilan gitu, Hen. Oh, sampai ke pengadilan terlibat? Sudah sampai sering udah jadi saksi ahli gitu. Nanti hari Selasa depan juga ada saksi ahli untuk perceraian juga gitu ya. Jadi menakutkan gitu ya kalau memang sudah masuk pengadilan gitu ya kan. Nah tapi ya apa boleh buat gitu ya, harus mendampingi pihak yang memang minta diriku untuk mendampingi gitu. Nah, biasanya hakimnya tuh ya nanya kan, Butika juga konsulnya dua-dua pihak nggak gitu? Ya aku jawabnya iya, saya selalu minta dua belah pihak, tapi kan belum tentu pihak yang sana mau, Pak Hakim gitu ya. Ya udah, jadi sebagai ahli aja sih, jadi nggak berpihak gitu, Hen. Nggak boleh berpihak kalau udah. Iya. Oh tapi ada yang lucu nih, Hen, ada yang lucu ya. Di beberapa pengadilan ya sidang gitu.
Masa tahu-tahu si hakimnya nyanyi laguku gitu, nyanyi laguku. Terus aku disuruh ke depan foto bareng sama Pak Hakim. Coba deh, ya Allah ya Rasulullah. Di depan meja hijau. Ya iyalah ya Hendri. Jadi antara aku takjub dan shock. Terus pas disuruh maju kan gue takut dibilang nggak menyantuni sidang gitu loh. Yeah. Ya, tapi kalau Pak Hakim yang nyuruh ya kan dia yang berkuasa di Jadi judulnya berubah jadi meet and greet lah. Ya, jadi akhirnya kita yang selfie yang jadi akunya yang emang boleh ya di pengadilan kayak gini gitu ya. Jadi ya sudah akhirnya ya udah diikutin aja lah gitu ya. Tapi habis itu ya karena gue mau ya terus dipercepat gitu ya, gak disusah-susahin. Tapi kadang-kadang dapat hakim yang agak-agak ting 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 ada tuh gitu ya, yang ngeselin. Itu maksudnya profesi gue dihina-hina gitu ya. Ibu betul psikolog ini, bukan asal-asalan psikolog. Digituin, gue kalau udah kayak gitu lupa kalau dia hakim gitu ya. Pak Hakim tolong ya hargai profesi saya sebagaimana saya juga menghargai profesi Pak Hakim yang sarjana hukum. Saya ahli psikologi dan itu bukan keahliannya Pak Hakim. Terus gue lupa kan, gak boleh ngomong gitu kalau di pengadilan gitu ya. Preman gue keluar kan, gue lawan juga tuh hakim ngeselin gitu ya. Jadi seru lah, serba-serbi pendampingan klien-klien gitu ya kalau udah di pengadilan. Dan ya akhirnya gue menikmati aja sih, seru juga gitu ya. Kebanyakan berujung bubar atau rujuk? Rata-rata bubar gitu ya, karena udah dipaksain untuk enggak gitu ya. Tapi ya kalau ketemu aku tuh biasanya kan udah yang di ujung-ujung tanduk gitu rata-rata hand gitu ya. Dan counseling dengan diriku ya cuman buat kepentingan pengadilan gitu loh, bukan counseling yang dicoba lagi. Ke psikolognya bukan ke psikolognya ya berarti ya. Jadi untuk ke psikolog yang jauh sebelum hari H itu ya nggak pernah terjadi. Gitu. Tapi ada yang memang untuk perbaikan gitu ya, itu nggak ada urusan pengadilan sih kalau kayak gitu ya kan. Jadi untuk bebenah ya kayak hari Jumat kemarin itu kan juga antara suami istri, tapi bukan buat cerai ya, tapi buat bebenah gitu. Ya gitu pekerjaannya, seru deh. Pernah nemu masalah yang unik nggak sih? Misalkan apa ya hubungan lesbi atau homo atau gimana? Oh itu banyak kan. Oh, jadi ya? Suami terjebak dengan hubungan gay gitu ya dengan orang lain. Tapi yang ada yang berujung cerai, ada yang istrinya membantu suaminya untuk bisa lepas. Ada tuh luar biasa banget ya. Jadi suaminya tuh karena kejebak minta tolong istrinya supaya beri dia kekuatan supaya dia bisa lepas gitu. Jadi dalam kondisi suaminya itu dengan si gay itu, istri ini masih bertahan gitu loh, ya. Masih menerima. Akhirnya lepas dan mereka alhamdulillah ya terus bisa lepas lah dari pasangan gay tersebut dan suaminya kembali ke istrinya dan masih diterima dengan besar hati. Itu kan aduh jarang banget lah Hen bisa kayak gitu loh. Dan itu kan udah berkeluarga. Kalau yang belum keluarga, single sama single, bujangan sama bujangan, atau gadis sama gadis. Itu biasanya ada gitu ya, dan adanya tuh gini, merekanya oke, tapi ada hantaman dari keluarga misalnya gitu ya, dari lingkungan mereka gitu, dan gimana mereka bisa bertahan, biasanya isunya gitu ya, atau gimana nggak baper terus gitu ya gara-gara situasi itu. Ya terlepas dari di hati pengen ngomong udahan aja, kenapa sih, nggak usah, kenapa sih gitu, pengen banget gitu gitu. Tapi kan gue nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Jadi dan dulu bahkan pernah berhubungan dengan Yayasan Pelangi Nusantara kalau nggak salah ya. Itu yayasan yang khusus gay. Ya, beberapa tahun lalu itu malah aku sering tampil di TV itu
tanda petik ya membela yayasan itu bahwa gay itu tidak sama dengan pembunuh berseri, pembunuh serial gitu. Waktu itu kalau nggak salah kasusnya Rian, ingat nggak? Yang dia banyak melakukan pembunuhan macam-macam, and so happen dia gay gitu ya. Nah waktu itu komunitas ini membela diri bahwa kami gay itu bukan pembunuh gitu ya. Nah itu aku juga hadir di beberapa talk show untuk membantu mereka gitu ya, bahwa we're not killers, we are lovers gitu. Teman kan di Indonesia itu kan ya tetap you and your kind jangan masuk ke kita ya gitu loh ya kan. Jadi geng heterogen ya stay sendiri, geng homogen ya stay sendiri. Kalau buat temenan oke, tapi jangan saling pengaruh-pengaruhan, apalagi yang homogen mau mempengaruhi yang heterogen ya janganlah gitu. Kan? Gitu. Dan ya, itu ada kaum selebritis yang coba ke Mbak Tika atau umum? Banyak. Gitu. Tapi kan diam-diam, makanya biasanya geng seleb atau pesohor itu kalau ketemu aku ya di kantorku gitu. Tapi kalau masyarakat umum biasanya mereka milih tempat misalnya di mall, di kafe yang agak sepi gitu, nggak banyak, karena mereka pengen suasana gitu ya. Jadi aku berpihak pada suasana yang diinginkan klienku gitu. Kayak kemarin malah aku dibawa ke rumahnya gitu ya. Ya sudahlah, sampai 7 jam itu di rumahnya gitu ya. Ya karena kepotong, yuk makan dulu yang gitu-gitu ya, kopi dulu, belum ada drama nangis dulu, jadi emang panjang gitu Hen. Kalau udah family counseling itu memang cukup panjang waktunya. Penanganannya dinasihati atau ada terapi-terapi apa, baca-baca doa atau mungkin apalah gitu? Kalau terapiku itu kan basisnya counseling Hen. Ya, jadi CBT itu cognitive behavior therapy. Jadi yang aku lakukan adalah counseling mendalam, tapi sampai menyentuh the inner side dari yang bersangkutan ya, dan dia akhirnya ada reaksi gini misalnya, oh, iya ya mestinya gue gitu ya, oh gue selama ini bego banget ya, iya gue mestinya gitu ya, gue mestinya gitu. Nah itu yang aku uber gitu loh, yang aku uber. Akhirnya dia kayak menemukan menemukan solusinya tuh di dalam dirinya sendiri. Tapi kan giring ke sananya kan yang panjang gitu loh, ya kan? Nggak kayak 1 tambah 1 sama 2, enggak. Tapi harus masuk ke traumanya dulu, ya kan? Nge-hit traumanya dulu, bahas traumanya dulu, cari penyebabnya dulu. Nah ini yang cukup makan waktu gitu. Dan belum tentu juga dia terbuka ya, jujur ya. Nah itu yang justru makan waktu karena nunggu kerannya dia kebuka sendiri kan. Nah keran kebuka itu harus dari dia gitu loh. Jadi nggak bisa kita memaksakan terbukanya keran tersebut, nggak bisa gitu. Berarti panjang prosesnya menunggu dia terbuka tadi. Pendekatannya dengan berbagai cara. Ya makanya kan dari dia ngisi CV gitu kan, kita masuk dari hal-hal yang umum lah, di rumah anak keberapa, sekolahnya di mana, punya sahabat apa enggak, itu kan pintu-pintu masuk sebenarnya gitu. Pendidikan. Ya, jadi ibaratnya kalau mampir ke rumahnya Henry, gue duduk di teras dulu gitu ya. Gak langsung gedor-gedor mau masuk ke ruang tamu, yang ada dilempar kali gue ke jalan. Iya, paham. Dulu ya kan. Jadi itu di psikologi yang disebut dengan building a rapport ya. Jadi building a rapport. Itu membangun kayak hubungan yang cair dulu, yang enak dulu gitu ya. Karena ketika keran itu udah dibuka Hen, aku ya udah tinggal jadi pendengar yang baik. Pendengar nyatet gitu. Udah nggak perlu lagi digali-gali gitu karena keluar sendiri gitu. Kadang-kadang malah di stop dulu untuk kita
tanya pendalaman gitu ya. Gitulah. Oke. Nah, aku penasaran nih, pengen ngobrol ke dapurnya. Untuk tarif umum selebritis beda nggak sih? Enggak, aku disamakan gitu ya. Sampai hari ini sih masih 350.000 per jam gitu. Aduh, terbuka banget sih Bu, ini sebut angka di sini. Ih, nggak salah lagi. Oke. Tapi kalau luar kota, kemudian kalau pengadilan itu beda lagi. Ini yang biasa aja gitu ya kan. Itu pun juga sebenarnya aku udah dimarah-marah sama komunitas konselor gitu karena katanya kemurahan terus katanya ngerusak harga. Ya kan ada kumpulan psikolog kan komunitasnya. Iyalah, cuma Mbak, gila lu harga segitu. Gue suka dibanding-bandingin nih. Kok teman Mbak Tika lebih murah gitu. Jadi mereka marah karena terus aku bilang, ih jangan bandingin sama gue dong, kan beda gitu ya, kan beda. Ya tapi lu naikin dikit dong gitu ya, ternyata ya ada masuk-masukan gitu Hen. Dan ya gue kalau mau naikin juga nggak enak Hen, karena kan yang counseling dengan diriku juga banyak kelas menengah ke bawah gitu. Oke. Ya, jadi kalau belum udah pasang di atas itu misalnya, aku seolah-olah hanya milik yang bisa bayar segitu gitu. Bahkan ada yang per jam jut gitu ya. Aduh, jadi pas aku kirim ke kolega gitu ya kan untuk yang lebih dalam, lebih jauh, terus balik lagi ke gue, balik lagi loh. Kenapa balik? Aduh Mbak, masa jut nggak kuat bayarnya. Akunya yang shock, hah sampai jut gitu ya. Jadi ini kadang-kadang soal harga yang belum diatur. Nah alhamdulillah Juli kemarin ini, minggu lalu kita sudah punya undang-undang pendidikan dan layanan psikologi. Oke. Baru ya. Kita tepuk tangan banget setelah berjuang 3 tahun gitu ya. Dan itu tentunya udah disahkan oleh DPR dan dilindungi negara. Nah, setelah ini ada tentunya aturan turunan nanti pasti akan lebih ngatur lah, kayak senior kayak gue gini harusnya berapa sih per jam gitu loh. Itu juga kalau udah diatur nggak boleh, aduh gue kemahalan segitu, janganlah gue biasa, gue nggak mau berubah, nggak boleh kan kalau udah kayak gitu. Nanti kalau udah diatur tarif gitu, tidak merusak pasar ya. Nah, biar aku nggak dibilang rusak pasar gitu. Cuman aku tuh kan karena apa ya, kok berhubungan dengan komunitas yang emang nggak bisa bayar mahal, ya aku nggak mau gitu ya, karena aku meletakkan diri buat pangsa pasar itu gitu loh. Ya kan, jadi buat pangsa pasar yang mahal ya udah sana ambil klien-klien yang bisa bayar mahal. Aku buat pangsa pasar yang menengah ke bawah gitu loh. Gitu Begitu ngalamin banyak klien dengan beragam masalah, akhirnya ujung-ujungnya ke diri sendiri kali ya. Gue nggak mau salah begini, gue dapat pelajaran sendiri kali jatuhnya ya. Makanya aku dengar nggak jarang dengar Mbak Tika dengan gosip bla bla bla, nggak ada. Banyak sih, belajarnya banyak sih. Ya maksudnya itu ya, maksudnya aku belajar dari kasus gitu. Iya, akhirnya ke diri sendiri, gue jangan begini, gue jangan begitu. Oh, banyak banget Hen, kalau itu banyak banget ya. Jadi batin bahwa alhamdulillah gue nggak kayak gini gitu ya, batin gitu ya. Atau astagfirullahaladzim, kok orang ini kuat banget ya dengan beban segini. Aku juga takjub ya, banyak takjubnya karena kok bisa dia semembal itu, ada jatuh tuh tapi membal terus dia, duing. Nah tapi ketika ketemu diriku, membalnya berhenti, udah ambruk dia gitu. Jadi yang ketemu aku biasanya udah titik-titik kritis tuh Hen, biasanya gitu. Udah rawan, udah koma. Ya ibaratnya udah koma, betul. Pasti aku nanya kan, sebelumnya udah pernah belum ke psikolog gitu ya kan, pasti nanya. Cerita mereka udah kesini, ke situ, sini. Nah, pasti aku tanya ada laporan apa enggak gitu. Jadi aku pelajari juga laporannya, terus tindak lanjutannya kenapa enggak gitu ya kan. Nah,
Rata-rata sih salah klien gitu loh. Ya, rata-rata. Karena tidak menindaklanjuti yang mereka sudah alamin kayak gitu loh, Hen. Ya kan? Padahal itu harus ditindaklanjutin. Terus waktu gue tanya kenapa berhenti, nggak tahu, berhenti aja gitu jawabannya ya. Ya dalam hati, lo dah gitu ya. Cari penyakit sendiri sih gitu loh ya. Kok dilanjutin biar selesai tuntas gitu. Tapi ya udah berat dengan diriku ya aku terus terang di situ. Kalau sama aku nggak suka loh separuh-separuh. Jadi mau separuh-separuh udah tuntas. Kalau mau jawab separuh-separuh mendingan jangan sama gue deh. Aku bisa kayak gitu ya. Benar-benar. Dan bisa jadi juga ada kelanjutannya dengan ke dokter, dia harus banyak istirahat, harus minum obat ABC, atau harus ke ustadz atau ke pendeta ABC. Ya, betul, bisa juga begitu. Jadi kalau aku kan biasanya emang collab ya, kolaborasi dengan berbagai pihak yang bisa juga mengisi in between lah antara ketemu aku yang pertama dan kedua. Nah in between ini perlu nggak ketemu siapa lagi misalnya gitu. Itu juga dalam konteks penyembuhan dia gitu ya. Jadi aku tidak bekerja sendiri. Terutama kalau kliennya narkoba kali yang lebih ribet. Oh kalau itu pasti dengan psikiater biasanya ya, rata-rata dengan psikiater, dengan dokter. Tapi ada juga yang dengan kiai ya, pusat-pusat rehab yang kayak di Suryalaya tuh ya, tempatnya Abah Anom, kerja sama mereka juga gitu loh. Jadi cuman metode penyelesaiannya kan beda dengan kalau rumah sakit gitu ya. Misalnya kayak dimasukin ke drum air dingin misalnya gitu, yang mereka teriak-teriak tuh dibiarin. Nah itu pusat-pusat rehab kayak gitu, nyemplung juga, kita masuk juga. Ya jadi terlepas dari guenya yang astagfirullah, kok gitu sih caranya, Tapi ya itu metode yang mereka lakukan gitu. Dan toh terbukti memang ampuh gitu ya untuk beberapa orang. Selama nggak ada trauma-trauma tambahan, biasanya cukup efektif gitu loh. Tapi kalau dari perilaku peristiwa itu kemudian muncul trauma baru, nah itu harus di stop gitu loh. Kliennya datang lagi, menurut mereka udah kelar, ternyata 2-3 kemudian lanjut lagi. Masalahnya naik lagi nih Mbak Tika, bla 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 bla. Ada, cuman kan memang secara prinsipil kan kita memang tidak boleh membuat klien itu atau pasien itu tergantung kan, Hen. Nggak boleh. Kita harus menghilangkan dependensi. Jadi kita harus membuat dia independen. Jadi intinya, lu tahu nggak sih, lu tuh juga punya sumber solusi. Gitu. Lu nggak selalu butuh orang lain buat solusi lu. Tapi selama ini terpendam, dia nggak keluar karena lu nggak pernah latihan. Gitu. Jadi tugas itu juga itu yang disebut intervensi sosial, Hen, gitu ya. Intervensi sosial yang pemberdayaannya dia tuh dihajar gitu, diginiin nih, dikoplak gitu ya orangnya ya, biar dia tahu bahwa gue bisa ya ternyata ya, gue oke ya ternyata, ya Allah gue kemana aja ternyata gue bisa ya gitu loh. Ini faktor gituannya tuh dikoplak gitu tadi nih, dikit-dikit. Paham. Gitu loh. Ya jadi bukan malah penuh belas kasihan ya, terus dimanja-manjain, bukan gitu ya. Jadi kalau misalnya itu kalau misalnya itu dibuat lemah ya, dia dibuat lemah, penuh kasihan gitu-gitu, ya tambah lemah deh gitu loh. Dan kadang dewasa seseorang pun juga dari banyaknya dia bisa mencari solusi dari masalahnya dihadapi. Iya, betul banget. Jadi pada akhirnya sih aku selalu tepuk tangan kalau orang punya masalah, Hen. Lu lagi mau menuju naik kelas nih gitu. Iya, jadi bukan ya oke lah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, iyalah ya. Atau astagfirullahaladzim, iya. Tapi juga hore gitu ya. Dapat masalah itu ya kayaknya sih sadis banget, tapi ya itu
ada jembrengannya nanti, ada bahasannya, ya kan? Kenapa seperti itu? Gitu deh. Dan kehidupan mulus pun juga nggak ngejamin dewasanya seseorang, kan benar? Enggak, betul. Makanya ada namanya usia biologis, ada namanya usia mental, ya kan? Jadi kita mau udah 50 biologis, ya mentalnya masih anak 30 tahun, gitu. Aku kadang suka ngomong sama anak-anak, kadang-kadang bermasalah apa ABC, terus ditegur dong, dinasihati. Kadang juga kalau udah puncaknya pakai nada tinggi juga. Ya akhirnya ngomong, ini bagian dari sayang. Sayang itu tidak harus dicium. Ya, benar sih. Jadi kalau bahasa kerennya itu adalah penggemblengan. Ya, bukan penyiksaan loh. Iya. Penyiksaan, bully, dan penggemblengan tuh beda banget. Ya. Gitu. Ya, makanya, kalau nggak ditegur dan nasihatin, anak kadang dia nggak tahu dia salah. Nah, makanya penggemblengan itu kan juga sesuatu yang nggak enak. Ya kan? Jadi tidak semua yang nggak enak itu jelek loh, gitu loh. Cuma si anak kadang-kadang saat itu usianya yang masih muda mikir, papa gue nggak sayang, marah mulu. Padahal nggak tahu itu marah itu juga bagian dari sayang, kan? Iya, tapi kan memang harus ada penjelasan, Hen, gitu, ya kan? Jadi itu yang disebut pedagogi itu, gitu loh. Jadi semua itu ada sebab akibat. Kenapa sih lo gini? Kenapa sih lo gitu? Kenapa gue diginiin? Kenapa gue digituin? Kenapa gue nggak boleh? Kenapa itu boleh? Gitu-gitu. Itu Karena ada mikir juga, kayaknya gue umur segini nggak begitu deh. Kok anak gue begitu ya? Makanya harus penjelasan. Banyak orang tua kan telepati ngobrol sama anaknya. Lah, kok telepati? Bukannya pakai verbal gitu, pakai mulut, tapi pakai gitu ya nak ya, gitu ya nak. Ya anaknya mana ngerti? Ya. Diajak bertelepati riak gitu ya enggak. Aku sama anak agak streng loh, berarti kayak gini. Aku punya 3 anak. Yang pertama laki, udah kerja, udah wisuda, lulusan UI juga. Oke. Yang kedua kembar nih, kelas 2 SMA, laki perempuan. Oke. Lucky you, ada anak kembar, keren. Nah itu tadi, aku ketiganya aku bikin aturan jam 9 malam teng harus dalam rumah. Buat yang SMA ya? Oke. Kalau enggak bisa hancur di luar mereka bergaul. Iya, tapi kan harus tahu juga agenda mereka ya. SMA itu kan agendanya beda dengan anak SMP ya, Hen. Ya. Beda dengan anak SD. Nah, itu juga harus dilihat agenda. Jadi dulu waktu gue SMA, gue udah punya agenda gitu. Apa ini agendanya nih? Jadi hari Senin gini, sampai jam sekian, gitu harus agenda. Dan malam minggu agendanya ke disco. Iya, aku juga boleh. Weekend kalian boleh. Weekend kalian boleh, nggak pulang pun boleh, tapi jelas kemananya. Iya. Jadi kalau gue dulu ke disco malam minggu, sampai jam 4, sampai diskonya tutup. Nggak, aku bikin aturan itu hanya Senin sampai Jumat di hari sekolah maksudnya. Iya, betul. Ya, betul. Dulu kan malah kita kan Senin sampai Sabtu zaman dulu kan sekolah. Jadi di weekend mereka boleh nggak pulang pun boleh, tapi jelas kemana. Ya, itu nggak apa-apa. Itu berarti demokratis ya, Hen. Itu berarti masuk demokratis. Sabtu Minggu boleh kalian tidak belajar, tapi Senin sampai Jumat itu harinya papa, kalian harus belajar. Iya, harinya dia, bukan harinya papa. Harinya. Gitu. Harinya kalian itu Sabtu Minggu, kalian bebas kemanapun. Nggak makan pun boleh, nggak mandi pun boleh. Oh, nggak boleh. Kalau nggak makan tepat waktu nggak boleh, tuh haram. Oh gitu. Kadang-kadang dia begadang terus bangunnya siang. Oh iya, tapi maksudnya bukan karena malas makan terus nggak makan kan gitu. Enggak. Ya, ya karena, mesti ini ya sama anak-anak sekarang ya. Aduh kita kan. Ya pokoknya harus banyak mau ngobrol, Hen. Jadi ya, kita aku single parent. Nggak masalah kan, bisa tektokan, ngobrol tektokan. Dan single parent itu kan bukan berarti juga ngomong sama tembok. Kan bisa ngomong sama tante, ngomong sama om, sama eyang, sahabat, om sana, tante sini. Iya kan nggak tuh sama cicak ngobrolnya, gimana sih? Ya aku di rumah kan cuma 4 orang. Satu bermasalah, tidak 3 ini pasti ngaruh, saya bilang. Akan ada yang sakit, pasti yang 3-nya akan repot. Iya, makanya cepat punya
teman main gaplek lagi, buruan. Main congklak ya. Main congklak. Nah, ini masih muda, mukanya masih bisa dijual, Henry nih ya. Ayo. Masih 28 mau 29. Ya makanya kui, kenapa kok udah sendiri itu maksud loh. Istri kamu meninggal 2 tahun kemarin. Oh, I'm sorry. Oh, karena wafat ya. Iya. I'm sorry. Meninggal lagi puncak-puncaknya COVID. Oh my goodness, I'm sorry. Tapi bukan karena COVID. Karena meninggalnya 2 minggu setelah operasi kanker payudara. Oh oke. Kayak adik iparku berarti ya, kayak Salsa juga. Wafatnya karena CA payudara. Ya sekarang berempat aja di rumah. Itu Allah punya rencana luar biasa kayaknya untukmu di depan. Ya. Gitu. Al-Fatihah buat istri tercinta. Amin, makasih. Nah, sekarang kita ngobrolin dunia hiburan deh. Sejak kapan sih sebagai penyanyi? Yang lain mungkin udah tahu sih penonton nih, tapi ada juga yang belum tahu nih. Penyanyi mah udah dari kelas 4 SD ya, Hen. Waktu itu ikut apa ya namanya, ikut pop singer lah ya, pop singer gitu. Di Sumatera, di Pendopo. Di lirik Pendopo itu. Riau. Lirik tuh di Riau tuh pusat pengoboran minyak ya, Stanfac dulu papa kerja di situ. Terus gue nyanyi lagunya Titik Sandora tuh, Oh Ibuku. Kayaknya dirimu tahu tuh lagu itu. Iya, oh ibuku, hatiku pilu. Iya. Bukannya itu lagu Dina Mariana? Ih, bukan. Dan itu Titik Sandora tuh lagi terkenal waktu itu dengan albumnya Si Jago Mogok. Namanya ku berikan keluar bengkel sebulan masuk lagi. Iya. Itu lagu, makanya ide masih apa lagi. Jadi lagu itu ada di album itu gitu loh. Jadi setelah menang ya, dapat pialanya segede gini lah waktu itu. Terus aku membuat grup namanya Rimerka Group berserta kawan-kawanku, Riris dan Lis gitu ya. Kita kelas 4, kelas 5. Jadi kelas 4, 5, 6 tuh kita udah punya grup trio gitu, Rimerka itu. Udah terima job of air. Iya, ya anak SD, tapi ya kalau kita lagi cuti gitu ke Jakarta ya beli baju seragam ya gue lah gitu ya. Yang pakai hot pants, pakai boots merah gitu. Dan kita udah ada fashion stylistnya zaman itu ya? Kenapa? Udah ada fashion stylistnya zaman itu. Emak gua lah. Oke. And then? Mama. Tapi kita udah berani nyanyi dengan band gitu ya. Dan dulu bandnya itu aku ingat banget, Mas itu Mara Karma. Oh ya, legend tuh. Almarhum Mara Karma kan terus akhirnya dia memang ke dangdut, tapi waktu dia muda itu dia nyampe loh di Stanfac ya, di lirik tuh. Terus dia ngajarin anak-anak kompleks band gitu ya. Jadi pengiring kita gitu. Termasuk grup ini. Jadi waktu itu memang aku terpengaruh, ada Jackson 5 ya ketika itu, Jackson 5, The Osmond Brothers, kemudian ada Kus Plus sendiri, Dara Puspita, The Singers yang di Indonesia ya. Dan banyak penyanyi cilik zaman dulu, banyak banget penyanyi cilik. Wah, bertengkar penyanyi cilik tuh, jadi dari Cica sendiri, Dina Mariana, ada Nanin Sudiar, ya. Ada Adi Bing Slamet. Adi belum. Ini yang masih angkatan Cica. Macam-macam ya. Jadi ya terinspirasi lah ya kita kecil ini. Gitu. Berarti kita juga buat gitu. Dan ya alhamdulillah ngetop itu di lirik, ngetop. Oke. Hingga pindah ke Jakarta? Waktu pindah, sebelum ke Jakarta aku ke Houston, Texas dulu gitu. Karena papa tugas ke Houston, Texas, jadi disitulah aku nangkep lagu-lagu country.
ya, lagu-lagu country. Aku kenalan dengan lagu-lagunya John Denver, kenalan dengan lagu-lagunya Simon Garfunkel, lagu-lagunya Anne Murray, Joan Baez, country semua. Siapa namanya tuh, Kenny Rogers and the Gang gitu loh. Ada selain juga lagu-lagu pop ya, tapi karena di Houston itu kita tiap hari Sabtu malam Minggu tuh bersihin ranch gitu ya, ranchnya Susi. Susi Boyle tuh sahabatku, Susi Boyle, gitu selalu nginep situ dan kita bersihin ranch gitu, bersihin kaki kuda, mandiin kuda, terus bersihin kandangnya ya, dan disapulah hay yang udah busuk-busuk diganti dengan hay baru. Terus itu kita naik si kuda gitu ya, kasih makan terus baru kita tiga. Itu lagunya kan country semua, jadi iya benar. Masuk ke sini lah jelek gitu, ya lagu-lagu country jadi. Oke, Gitu loh hingga muncul Pagi. Belum, dia masih jauh pagi mah masih jauh. Tapi Pagi itu sendiri kan, ya aku minta ke Aji Sutama dan Mas Krisya waktu itu ya lagu country ya, lagu alam ya gitu. Itu gara-gara begituan gitu. Nah, waktu sampai di Indonesia ya aku les di YMI main gitar cuman buat ngiringin kalau nyanyi sendiri gitu ya. Baru setelah aku nongol di JCC gitu ya, dulu Balai Sidang namanya. Baru deh Mbak Uli Sigar nongol, Rita Ruby Hartla nongol. Iya. Terus, aduh siapa ya? Frankie and Jane. Kemudian Frankie and Jane kemudian. Ya, betul. Nah, yang zaman sekarang aku udah inget, kemarin belum inget namanya, Endah dan Resa. Oh iya, Endah dia pernah nyanyi Sungguh loh dulu. Ya, nah kan mereka sekarang bergitaria tuh. Ya kan? Jadi aku suka kalau lihat yang pada akustikan sampai sekarang suka gitu loh. Gitu. Nah ceritanya awalnya Pagi deh. Gimana Krisya dan Aji ke Mbak Tika? Ya itu waktu itu kan gara-gara Suara Persaudaraan ya, kita waktu itu ada proyek Suara Persaudaraan. Itu kayak We Are the World-nya Indonesia gitu ya. Dan kalau We Are the World itu ada Bob Geldof, kalau di Suara Persaudaraan ada James F. Sudah waktu itu ya. Nah, pokoknya setelah gedabrukan di proyek itu, aku juga nyanyi beberapa lagu. Aku suka lagunya. Hari ini dia, esok lagi siapa. Betul. Nah, ini nanti boleh nih dinongolin sedikit. Gadis kecil terkapar di aspal panas, tinggal menatap ibu bapak memungutnya. Semua mata keluarga hilang sudah. Hari ini dia, esok lagi siapa. Hari ini dia, esok lagi siapa. Buat aku lagu itu super epic deh. Dan Pahama grup itu grup yang ada duanya lah ya. Itu lagu tragedi nggak sih sebenarnya? Kenapa? Lagu Hari Ini Dia itu kan lagu kecelakaan ya? Iya, tabrak lari. Jadi anak lagi jalan tabrak. Dan memang salah satu tema Suara Persaudaraan adalah tabrak lari waktu itu. Jadi kecelakaan di jalan. Jadi untuk meminimalisirnya kita kerjasama dengan Polda Metro Jaya. Gitu. Nah, terus didorong-dorong lah aku untuk ayo buat album gitu. Ya, memang aku agak beruntung karena nggak ngalamin kayak teman-teman jualan lagu ditolak. Ya aku nggak ngalamin itu gitu. Jadi dari lomba cipta lagu remaja LCLR itu aku udah benar-benar nyanyiin lagu ini. Tiba-tiba aku udah masuk studio gitu loh, Hen. Di LCLR lagu apa dulu? Yang pertama itu tahun 80 tuh Wawasan Nusantara. Ya, itu country banget dan Ray Dinor main gitarnya luar biasa kerennya ya. Aku kemarin ketemu Ray Dinor, oke. Iya. Aku kemarin ketemu di Hard Rock. Sempat ketemu ya. Nah, terus
Yang kedua itu lagu Sangta Citra itu aduh lagunya naik turun kunci tuh gila-gilaan banget gitu ya. Terus lagu ketiga itu tahun berikutnya itu lagu Bila Mana. Habis ini lagi selesai. Lagu Bila Mana itu waktu itu yang aransemen itu Mas Yoki Suryo Prayogo. Nah itu juga lagu yang aku menyanyikannya sampai melenting suaraku sampai yang nggak tahu paling tinggi sedunia kayaknya. Asik ya. Tapi ya nggak tahu ya, zaman itu karena sistem analog ya, dan itu kita tuh benar-benar diperes gitu ya, diperes untuk kita sampai ke kapasitas terbaik kita gitu. Nggak bisa kopi. Nggak ada bantuan mesin guys, zaman sekarang kan kalau ada orang nyanyi bagus di rekaman, ya kita nih geng analog biasa aja, karena coba kita tes live show ini gimana nih anak gitu loh. Ya kita ngetesnya di live show gitu loh. Nah kalau zaman kita analognya begitu, live show-nya ya begitu gitu. Oke, benar. Iya kan? Benar-benar. Jadi terus. Nah, terus Mbak Tika aktif di Guru Soekarno nggak sih, Sono Mardika? Ya betul. Nah pokoknya habis RCLR terus aku diminta ikut di untuk Indonesiaku, ya kan? Jadi Mas Ruh tuh kan dia lagi gegap gempitannya lah Suara Mardika waktu itu kan dengan pagelaran. Nah waktu itu aku di approach Chandra Darusman. Tik bantuin nyanyi satu lagunya Mas Guru mau nggak gitu. Bukan soal mau apa enggak, lihat dulu lagunya gitu, aku bisa apa enggak gitu kan ya. Nah, pas ternyata lagunya Melati Suci itu gitu. Putih putih melati, mekar di taman sari. Gitu ya. Dan memang ya pas banget disarain ke aku karena satu lagunya pelan dan perlu nafas panjang gitu ya, yang notasinya tuh monoton gitu ya, tapi juga pentatoniknya jalan gitu ya, dan nggak boleh suara yang ditekan, jadi suara yang floating gitu, floating. Suaraku kan tipe kayak gitu, Hen. Suaraku kan bukan yang enggak yang gitu kan, suaraku tuh kan yang falset yang kan gitu. Oke. Dibutuhin yang kayak gitu ya, udahlah pas aja. Cuman waktu itu kan kuncinya buat aku kerendahan gitu ya. Terus aku bilang, Chan, boleh nggak Chan? Kuncinya tinggiin dikit dong gitu ya. Nggak bisa, dia bilang itu. Terus aku nanya, kenapa nggak bisa ditinggiin dikit? Ini buatnya di Jepang, masa aku harus balik ke Jepang? Oke. Oke, mixingnya di Jepang. Bukan mixingnya, itu orkestrasinya di Jepang buat. Jadi kan nggak bisa tik soalnya gini gitu. Ya iyalah ya kalau buatnya semua di Jepang, ya iyalah masa mesti lu balik ke Jepang, nggak mungkin lah ya. Jadi aku belajar dengan tone yang agak rendah itu. Tapi aku nanya kan, ini kenapa juga tone-nya serendah ini buat gue kenapa? Ya karena tadi aslinya nyanyi bukan elu, dia bilang. Tadinya yang nyanyi itu harusnya Nina Harahap, trio Bebek, Nina Bebek ya. Itu tone-nya emang lebih rendah dari gue. Terus kenapa nggak jadi Nina gitu? Ya Mas Ruh kurang serak dengan timbre suaranya gitu loh buat lagu itu. Jadi terus aku yang bilang, Mas aku ada temen nih. Karena kita dulu kan juga di kampus tuh kan, musik kampus kan juga lagi hype banget gitu ya. Hanya kita sering pertukaran musisi kampus tuh dari kampus ke kampus lah gitu. Ya aku dengan ciri khasku yang gitar dan nyanyi itulah ya, yang country itulah ya gitu. Ternyata pas Mas Guru dengar dia klik gitu, ya sudah lah. Rekaman gitu, aku latihan, rekaman, dan itu persembahan untuk
Bufat juga ketika itu kan maksudnya. Tapi ketika kita pagelaran, toto malah jasadnya Bufat yang datang gitu ya, karena terus beliau wafat di Singapura waktu itu kan. Aku menyanyikannya yang alih-alih tanya buat dia ketika dia masih ada gitu ya. Yang lagu itu bukan Putih Melati? Iya, Melati Suci. Melati Suci ya. Malah menyanyikannya untuk jasad beliau. Aduh, rasanya keras gitu ya, rasanya. Aku juga lihat videonya keren banget, ketika pakai kebaya putih, Ding. Ya, betul. Dan itu sampai sekarang sih kan, kalau aku nyanyi lagu itu tuh nggak tahu ya, tapi secara konsisten emosiku suka terpengaruhnya tuh cukup besar gitu. Tapi emang lagu itu juga dahsyat sih. Kalau nyanyi lagu itu betul. Jadi aku kayak trans gitu, kalau nyanyi lagu itu kayak trans gitu loh. Kayak pindah ke tempat lain gitu yang dan kalau nggak pinter nguasain emosi nggak karu-karuan aku pas itu. Lagu itu sih kedengarnya simple, nadanya pun juga gelombang-gelombang gitu aja, tapi kalau nggak hati-hati nyanyiinnya itu nggak gampang loh lagu itu. Sangat-sangat tidak mudah, makanya banyak orang buat cover kan, atau dikirim ke aku gitu kan. I appreciate cover mereka, ya tentunya dengan style mereka gitu ya. Tapi kalau buat Mas Ruh tuh pakemnya udah satu dan satu-satunya, nggak boleh berubah ya kalau udah pakem gitu ya. Tapi kalau orang-orang buat cover sendiri-sendiri mah monggo-monggo aja. Tapi aku kalau udah manggung selalu nggak boleh keluar dari pakem baju putih ya, nggak boleh warna lain. Tapi waktu itu pernah tahun lalu kalau nggak salah ya, itu ada di konser 7 ruang tuh Hen, ya. Mas Doni ya. Emang itu karya-karyanya Guru Soekarno Putra lah, terus aku biasalah nyanyi Melati Suci. Aku nekat pakai kebaya merah gitu. Gue bosen pakai putih, bosen. Iya, Aku bilang sama Mbak Ati Ganda, Mbak, kok boleh nggak kebayanya merah, tapi ininya putih deh, bunganya putih ya deh, tapi jangan kebaya putih, boleh nggak? Aku bosen gitu ya. Ya udah boleh gitu ya. Jadi aku kayaknya cuma bisa bergerak antara dua warna, kalau nggak merah dan putih. Iya sih. Seru banget lah ya, seru banget. Terus Chandra waktu itu main piano kan pas di konser 7 ruang, terus kok pakai baju merah tumben, ya bilang bosan. Terus dia pakai merah juga kebetulan kan, terus lah aku kebetulan merah. Ya maksudnya tadi kalau gue pakai putih kan jadi merah putih gitu maksudnya. Iya Chan, bosan gue Chan. Jadi minta izin pakai merah, malah kita kembaran gitu malah. Jadi emang lagu itu super dahsyat banget buat akunya sendiri Hen, dan kayaknya sampai akhir zaman kalau aku nyanyi lagu itu pasti gereng gitu ya, bulu kuduk tuh kayak gereng gitu. Lagu tuh kayaknya ada nafasnya ya, ada sesuatu di lagu itu. Ya, mungkin karena dari tahun 80 itu briefingnya juga briefing yang dalam banget ya dari Mas Ruh ya, bahwa itu dia persembahkan untuk sang ibunda yang ya pahlawan bangsa yang buat anaknya sendiri yang namanya Guru Soekarno Putra. Ibu ini juga pahlawan buat dia. Gimana nggak dalam gitu. Ya aku jadi ngebayangin emakku pahlawan gitu loh ya. Aku harus pengen ini deh, suatu saat pengen ngobrol sama Mas Guru deh, bongkar lagu ini. Ya you should. You should. Jadi waktu itu harusnya nyanyi pertama kali lagu itu harusnya dalam kondisi sukacita gitu ya, di depan Bufat di pagelaran, malah di depan jasad. Habis itu gue disuruh pakai kebayanya Bufat, ya dijahit-jahit gitu ya. Tanya, kenapa pakai bajunya Bufat sih? Biar Tika nyanyiinnya itu buat emakku, biar rohnya. Aduh, gue makin deg-deg kan dipakein bajunya beliau. Iya, Pendang putihnya panjang gitu ya. Gemeteran, aku bawa bunga melati itu gemeteran gitu ya. Ya maksudnya itu tugas yang berat waktu itu ya buat diriku gitu ya. Anak usia 19 tahun gitu, aku masih 20 tahun sih. Tapi that was really epic for me. That was really
totally epic. Gitu. Nah untuk pagi dan ketika senyummu hadir itu doa off air kemana aja? Off air? Oh, off airnya ya kalau selama COVID kan emang K7R aja kita punyanya. No, sebelum COVID. Oh, kemana-mana, Hen. Bahkan aku kan setelah nggak nyanyi itu kan seminar sana seminar sini gitu ya. Ya udah di panggung seminar itu aku disuruh nyanyi terus. Oh ya. Aku tidak pernah berhenti sebagai penyanyi karena di panggung seminar pun disuruh nyanyi. Gitu. Jadi kalau aku seminar ya itu panggung musikku juga gitu karena disuruh nyanyi gitu. Dan tarifnya beda dong bilangin. Apa? Tarifnya beda dong, gue kan nyanyi. Itu aku bilang, tarifnya tambah ya, ya enggak. Gitu nah, iya kali. Bahkan dalam kondisi tertentu, gue akapela, akapela. Jadi benar-benar yang, ketika dikit aja. Ya udah dikit ya. Terus aku langsung, burung-burung pun memberikan salam. Tapi pakai gini-gini aja akapela. Ini nekat banget itu emak-emak itu ya. Pokoknya komunitas tuh benar-benar yang ngerjain gue. Cuman di sisi yang lain, I'm honored gitu ya. I'm truly honored gitu. Nah di dunia rekaman, next plan apa?